Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Insyaallah kita akan teruskan kajian kita tentang taubat. Minggu lepas kita pelajari tentang makna penggunaan kalimat taubat dalam Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, bila kalimat taubat, tabayatu dan pecahannya bila diikuti dengan ala, maksudnya yakni at-tajawuz wal afwu, melepaskan, membiarkan, tidak mengambil apa-apa tindakan dan memaafkan. Taubat dalam makna pertama ini pelakunya adalah Allah. Jadi bila Allah bertaubat atas hambanya, dan biasanya ada tanda Allah, tabah Allah. Maknanya Allah melepaskan, membiarkan, tidak melakukan tindakan, hukuman dosa, siksa kepada hamba yang berdosa, bahkan memaafkan. Yang kedua, kembali rujuk wal inabah. Jika taubat itu dilakukan oleh hamba, namanya bila hamba telah buat dosa, katalah dosa kerana meninggalkan suruhan, maka taubatnya yakni melakukan suruhan. Jika dosanya kerana melanggar larangan, taubatnya yakni meninggalkan larangan. Bahasa mudah, bila dia dosa kerana keluar daripada jalan yang benar, masuk balik ke dalam kena rujuk. Dan itu dilakukan oleh hamba dalam Quran. Mudah-mudahnya bila kalimah taubat diikuti dengan huruf ilah. Dan jika taubat tak ada diikuti dengan Allah atau ilah, maknanya menyesal. Menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa, kecewa, sedih, dan sebagainya. Nah, ini syarat yang berkaitan dengan hati. Yang melakukan cara mulanya bila kalimat tabayatu tidak diikuti dengan Allah atau ilah. Sekarang, taubatul muslim min amalihi. Taubat orang muslim, jadi taubat kita. Ini kita taubat muslim, dia bukan taubat kafir. Kalau taubat orang kafir, mana kena masuk Islam dulu lah. Itu ya. Taubat orang kafir yang pertama sekali masuk Islam. Jika sebelum masuk Islam, dia yakin dengan keyakinannya, walaupun mungkin belum sempat melakukan suruhan dan belum meninggalkan larangan, katalah. Ya, contoh adalah dia betul-betul ikhlas kerana Allah, memeluk agama Islam, baca syahadah katalah di majlis surau atau di masjid atau di mana sajalah kata. Saat itu dia dah jadi orang mukmin, dah orang muslim dah. Tiba-tiba lepas bahasa adat, heart attack, mati. Maknanya belum sempat buat apa yang Allah suruh dan demikian. Nah, maka dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah terima syahadanya, maka Allah ampunkan segala dosanya dan layak masuk surga. Sebab Nabi kata, masuknya seseorang kafir ke dalam agama Islam itu menghapuskan dosa-dosanya semasa kafir. Jadi bertuahlah, walaupun lepas baca syahadah terus mati. Wah, masa itu mungkin projeknya belum siap. Dan apa?
Bukan sebanyak kali, Ustaz. Bukan. Allah ini maksudnya cita-cita yang ikhlas ya. Ya Allah mau. Sekarang yang kita bicarakan bukan taubatnya orang kafir, tapi taubat seorang mukmin. Jadi kita taubat orang mukmin, orang muslim dari amalnya itu sebenarnya ada dua, terbagi jadi dua. Kita pelajari hari ini, coba kita pelajari yang pertama dulu. Taubat orang mukmin dari perbuatannya itu ada dua macam. Ada dua jenis. Jenis yang pertama, taubatul abdi min hasanatihi. Taubatnya seseorang hamba, seorang mukmin dari kebaikannya. Macam mana? Apa yang kebaikan? Bertaubat dari amal Kebaikan. baik. Baik. Punya pelik ke? Aneh. Taubat dari sebab amal baiknya. Itu bisa pertama. Mungkin pertanyaannya, mana mungkin orang berbuat baik sebelum taubat? Bukankah bila orang berbuat baik itu maknanya dia sedang dalam proses bertaubat, betul? Orang yang beramal soleh maknanya ia sedang dalam proses bertaubat. Tapi kenapa dalam ini yang kita nak belajar ini justru orang itu orang mukmin wajib bertaubat dari sebab amal solehnya. So amal soleh yang macam mana yang orang mukmin mesti bertaubat karenanya? Bukankah amal soleh itu kebaikan? Sedangkan taubat itu dilakukan, diwajibkan karena melakukan amal yang tak baik, kan? Ya, ini dia. Jadi kita halusi pemahaman dia. Yang pertama, ya ada tiga. Taubat seorang hamba dari amal soleh itu karena ada tiga perkara ini. Jika orang beramal soleh, melakukan suruhan Allah, nah, dia macam ibadah lah. Tapi ketika ia melakukan amal soleh tadi, suruhan Allah tadi, ada salah satu dari tiga ini, maka orang tadi masih berdosa. Dan ia mesti memohon ampun dari dosanya. Contoh, katalah amal soleh itu apa umpamanya? Ya, katalah sholat lah bahasa mudah. Yang ritual adalah sholat. Nah, bila Allah suruh sholat dan kita sholat, mana kita telah melakukan amal soleh. Tapi mungkin atau hampir pastilah atau seringlah semasa kita sholat, katalah at-taksir minal ibadah. Nah ini. Taksir itu asalnya cuai. Maknanya kita melakukan tidak sebagaimana yang diperintah. Dalam agama ini begini ya. Ada istilah ifrad, ada istilah tafrid. Ada ifrad, ada tafrid. Ifrad itu melakukan suruhan, benar disuruh. Nah, kita melakukannya melebihi dari yang disuruh. Itu ifrad. Melakukan suruhan melebihi daripada suruhannya. Contoh, puasa itu perintah Allah. Puasa perintah Allah. Dan bila kita melakukannya, dapat pahala. Tetapi, orang ini berpuasa karena mungkin terlalu rajin, hari-hari berpuasa. Hari-hari berpuasa, tak ada bukanya. Mana dia sudah
melakukan perbuatan lebih dari yang diperintahkan. Sedangkan puasa yang paling baik kata Nabi, yang sunnah ini sunnah yang Ramadan, yang terbaik puasa Nabi, maknanya sehari puasa sehari itu terbaik. Jadi kalau orang hari-hari puasa bukan yang terbaik. Yang terbaik mana yang terbaik? Apa yang lebih baik dari yang terbaik? Ya, super aja gitu. Ya. Yalah, kalau ada good, ada better, ada best. Ada atas best, ada lagi? Ada. Best ya? Good. Good, better, best. Atasnya lagi? Mana ada best sudah superlatif, sudah imtiaz ya. Jadi yang terbaik puasa sehari, buka sehari. Puasa ketika itu ada sahabat, tapi aku mampu ya Rasul nak puasa hari-hari. Nabi, tidak ada lebih baik. Jadi kalau dia berpuasa hari-hari, makanya dia sudah melakukan ifrat. Malah tak ada apa-apa. Tidak boleh. Ada pada zaman Nabi, ya Rasul, aku nak qiyamul lail tiap malam. Nak puasa tiap hari. Dan aku tak nak kawin dengan perempuan. Wah, itu Nabi kata, jangan. Orang yang paling takut di antara kamu pada Allah adalah aku. Orang yang paling bertakwa di antara kepada Allah adalah aku. Tapi aku kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang tidur, kadang puasa, kadang buka. Dan aku kawin dengan perempuan. Mana yang Nabi contoh yang terbaik. Bila orang melakukan melebihi, dah jatuh ifrat. Hanya ia berdosa. Lawannya tafrid. Tafrid itu melakukan suruhan kurang dari yang sepatutnya. Kurang. Allah suruh buat kita 10, kita pula mampu melakukan 10, tapi kita hanya mau buat 7. Apa namanya itu? Tafrid. Nah, dan disinilah mana taksir itu. Taksir itu kita melakukan ibadah kurang. Qasir itu kan pendek kan. Qasirun pendek, jadi taksir mananya ya kurang. Jadi Allah Maha Mengetahui gini, wahai hambaku, sebenarnya aku ini tahu, seakan-akan Allah kata gitu. Sebenarnya aku tahu kamu mampu melakukan sholat lebih baik daripada yang kamu lakukan tadi. Aku tahu. Tapi kenapa kamu mengerjakan sholat kurang dari yang sepatutnya kamu lakukan? Maka kamu belum melakukannya dalam keadaan yang paling maksimum. Nah, itu namanya taksir. Taksir. Dan taksir itu berdosa. Sebab itu bertaubat. Ini satu di antara rahasianya kenapa lepas sholat Nabi mengajar apa yang pertama sekali Nabi baca selepas sholat? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lepas sholat istighfar, apa salah kita? Nah, salah kita mungkin di situ ada taksir. Yang ifrat biasanya tak ada lah. Bahkan sholat subuh sampai terbit matahari karena panjang membaca surahnya. Sholat subuh, baca surah Al-Baqarah, juga Assalamualaikum pukul 8. Yang adanya taksir atau tafrid kurang biasanya. Jadi apa saja ibadah yang kita lakukan, jangan kita pikir kita telah melakukan sempurna sesuai dengan Allah kehendaki. Boleh jadi menurut kita itulah yang paling baik yang kita lakukan. Kita yakin itu yang terbaik yang kita boleh buat. Tapi apa yang terbaik menurut kita belum tentu ia baik menurut. Nah, justru jadi kita sentiasa merasa pasti ada kurangnya. Nah, yang kurang itulah kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Balik haji, astagfirullahaladzim. Habis puasa, astagfirullahaladzim. Lepas sholat. Jarang orang biasanya merasa perlu mohon ampun selepas buat baik.
Dia hanya merasa perlu mohon ampun selepas terlanjur buat. Jahat. Nah, itu kesilapan tasawuf. Sebab dia fikir bila dia buat baik tak ada salah. Ketika orang buat baik, mungkin masih buat salah karena taksir. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Coba Jamal lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil. Ini dalilnya. Surah Al-Muzammil. Ayat yang terakhir. Al-Muzammil ayat yang terakhir. Ayatnya panjang kan? Panjang baca hujungnya je dah. Dari awal-awal. Ayatnya sangat panjang, tapi coba baca yang hujung saja. Bermula daripada wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah dan dirikan olehmu salat. Okey, salat. Wa atuz zakah dan berikan oleh kamu Zakat. zakat. Wa aqridullaha qardan hasana dan berilah terjemahan harfiah dan berikanlah pinjaman oleh kamu kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maknanya membelanjakan harta di jalan Allah lah. Baik, ini perintah ke larangan nih, tiga-tiga ini. Perintah. Perintah. Mana kalau kita melakukan kerjaan, mana kita telah buat Baik. kebaikan kan? Buat baik. Dah sholat sudah, zakat sudah, menginfakkan harta di jalan Allah sudah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan buat diri kamu, Hari kebaikan. tajiduhu indallah. Hari kebaikan. Engkau Kau akan mendapati Ya. akan dia di sisi Sisi Allah Allah. huwa khairan. yang lebih baik Ia lebih baik wa a'zama dan lebih besar. ajran. Dan Lebih lebih besar besar. ganjarannya. Baik, ini ibadah. Karena kita buat baik, sholat itu bisa baik. Tapi tengok ayat selepasnya. Wastaghfirullah. Pelik. Mengampunlah. Dan mohonlah ampun kamu pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Coba pahami ini. Macam manalah kalaulah ayat selanjutnya itu cerita tentang maksiat, orang buat dosa, lalu Allah kata wastaghfirullah, patutlah. Allah suruh kita solat, kita dah solat. Allah suruh kita zakat, kita dah zakat. Allah suruh kita infak di jalan Allah, itu sudah. Betul Allah dan istighfar banyak-banyak ya. Bunyi dia. Selepas buat amal soleh suruh istighfar. Sedangkan biasanya kita memahaminya, kita disuruh istighfar bila kita terlanjur buat salah. Lalu apa maknanya? Sedang kita buat inilah. Boleh jadi semasa kita sholat, kita zakat, melakukan perintah Allah itu ada taksir. Ada kecuaian. Allah kata, ibaratnya, sebetulnya hambaku kau boleh buat lebih baik pada itu. Kenapa hanya buat macam tu? Nah, yang kurangnya itulah kita. Kita tak tahu kau. Ya, kita tahu, tapi Allah mahu tahu sebab ini. Dalam kita singkat begini ya, sebaik apapun amal ibadah yang kita lakukan, sebaik manapun perintah Allah yang kita telah kerjakan, menurut kita lah, belum tentu ia baik atau terbaik menurut Allah.
Sebab kita yang menilai baik itu kita yang bersifat relatif. Allah Maha Mutlak. Jadi, nah yang kurangnya adalah, dan ini Masya Allah hikmahnya sangat besar nih. Kalau orang selepas buat baik pun dia akan istighfar karena merasa amalnya Belum cukup. belum dan belum yang terbaik Terbaik. menurut Allah. Mana akan ada ujub? Ya. Mana ada riya? Orang ujub itu kan orang merasa paling hebat. Balik haji banyak menangisnya. Lepas sholat menangis. Lepas puasa menangis. Ini yang lebih susah. Sebab biasanya orang akan banyak istighfar bila terlanjur buat salah. Dan itu biasa itu. Itu biasa. Dan memang apa mudah kita memahaminya. Paham nih? Yang pertama nih. Ini kenapa kita disuruh bertaubat dari amal Baik. baik. Karena mungkin dalam masa amal baik itu kita ada taksir. Kurang Kurang. kita Karena kita cara cuai. ibadah. Oh lah awak sepatutnya buah boleh buat itu macam itu. Bahasa mudah inilah. Allah suruh kita buat 10 dan kita mampu buat 10, tapi kita hanya buat 6. Sebab Allah ni Maha sempurna. Maha sempurna, Maha ini mengetahui. Sebab yang namanya itu taksir. Kena diamalkan. Perbanyakkan istighfar walaupun selepas kita melakukan suruhan. Jadi biar meningkat keimanan. Sebab biasa yang biasa kita tahu selama ini, kita faham, segeralah banyak istighfar selepas melakukan dosa. Itu sudah biasa sangat umum. Dan memanglah jadi kena tingkat kefahaman. Yang kedua, kemanalah lepas kita buat kebaikan disuruh bertaubat. Boleh jadi semasa kita melakukan surah itu ada bid'ah. Ada bid'ah. Ayatuba mimakana yadunu hasanat. Ada orang buat baik. Kan? Dia buat sesuatu yang dia yakini benda itu baik. Walhal hakikatnya tak baik. Itu kan dosa itu namanya. Orang buat amalan yang dia pikir itu baik. Kata dia lah. Tapi boleh jadi itu tak baik. Macam mana kita tak baik? Karena ia bukan perintah agama. Maka wajiblah kita Istighfar. istighfar. Mungkin kita tak tahu. Kalau kita tahu tak, kalau tahu tak mungkin lah akan lakukan benda yang tak baik. Orang yang melakukan perbuatan itu karena dia yakin itu baik dan dia fikir dapat Pahala. pahala. Tapi rupa-rupanya ini perlu kajian yang lebih nih, tapi ini untuk mengetahuinya sebab orang biasanya kalau cerita bid'ah ini bab agama ini dalilnya mudah apa salahnya benda baik itu masalahnya dalilnya itu apa salahnya benda baik tapi nak cari ayat macam dalam Quran tak jumpa dah di situ kan apa salahnya ya contoh kecil lah baca sholawat ni baik ke tak baik Baik. baik ada tak perintahnya Ada. Ada. baca sholawat ada perintah Ada. ada dalam Quran ada Ada. dalam hadis Ada. fadilatnya ada. Ada. Oh, banyak. Itu tak ada perbedaan pendapat itu. Orang yakin, semua orang meyakini salat itu perintah agama dan paling besar. Tapi bila kita membaca sholawat, membiasakan baca sholawat atau melazimkan baca sholawat pada tempat dan masa tertentu yang tidak diperintah oleh Nabi, Oh, Nabi. Ya. jadi tak baik. Pada zaman sahabat ada orang bersin
Bersih. Sin. Beracu. Ada orang beracu. Acu. Itu beracu lah bahasa Melayu. Beracu. Nabi mengajarkan kita lah hadisnya wa idza atisa fahamidallah. Apabila seorang kamu bersin, hendaklah ia memuji Allah. Mana baca alhamdulillah. Itu aja Nabi dan sahabat alhamdulillah. Selepas baginda wafat pada zaman sahabat, ada seorang berzin kemudian baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tengok. Wassalatu wassalamu ala itu adalah Selawat. salawat kan? Wassalatu wassalamu ala rasulillah itu salawat tuh. Diperintah agama salawat itu. Ibnu Umar, kalau tidak salah Ibnu Umar atau Ibnu Amr terlupa tak pasti. Tapi sahabat yang apa kibur sahabat mendengar orang tadi selepas berzin baca alhamdulillah dan baca sholat Selawat. ditegur tinggalkan salawat yang Nabi tak ajar begitu. Nabi hanya mengajar Baca alhamdulillah. jika sahabat melarang orang lain baca salawat, bukan nanti anti salawat, bukan karena anti salawat, karena apa lagi? Tak ada surat. Tak ada. Karena kalau dibiarkan, bayangkan, kalau dibiarkan orang bersin, orang itu baru baca alhamdulillah wassalatu wassalam. Katalah dibiarkan, bahwa benda itu bukan surah Nabi. Nanti orang lain akan lebih panjang lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang lain baca. Yang lain lebih panjang lagi. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad Allahu samad. Setiap bersin. Akhirnya agama jadi apa? Susah. Ya, jadi rojak. Jadi sahabat sangat ambil berat. Benda yang Nabi tak suruh, jangan. Bukan yang menegur tadi bukan anti salawat, tapi orang tadi membaca salawat, membiasakan baca salawat pada tempat dan masa yang tertentu dan sehingga seakan-akan ia ibadah, seakan-akan ia perintah. Wah, bukan perintah, itu namanya bid'ah. Tapi mungkin kalau orang sekali itu, apa salahnya salawat, baca salawat sekali, lalu nah, di sini cara berfikirnya itu tak betul. Cara berfikirnya tidak betul. Nah, inilah yang perlu kita paham. Tapi itulah biasanya yang bid'ah orang tempat bid'ah ini dan tak sedar dia melakukan sesuatu yang dia yakini baik, walhal ia tidak diperintah oleh agama. Apalagi dalilnya karena kurang kajiannya dia adanya apa salahnya, kan benda baik apa salah. Sedangkan benda yang baik itu benda yang baik yakni apa yang dikata oleh Allah dan apa yang dikata oleh Rasul. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baik atau tidak? Baik, itu ayat Quran. Itu ayat Quran. Meyuk Al-Quran bila kita disuruh oleh Allah membaca innalillah, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Menurut Al-Quran. Bila berlaku musibah. Bila berlaku musibah. Dah faham ya dulu apa perbedaan antara musibah dan bala? Berlaku musibah atau berlaku bala? Kita disuruh baca innalillah semasa berlaku musibah atau berlaku bala? Oh, rupanya masih bingung juga. Bala dan musibah tak sama. Nah, itu. Oh, banyak yang betul ya. Ya baik berlaku musibah. Oke, katalah. Mana benda baik lah kan? Innalillah. Quran kan? Surat kan? Katakanlah. Lepas masa salat kita tidak sami Allahu liman hamidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap tidak inna lillahi. Boleh tak boleh?
Tak boleh. Apa salahnya kan innalillah itu Al-Quran? Tak boleh. Tak ada sampai. Coba. Jadi kalau orang katakan lalu kita dia baca innalillah masa tidak, lalu kita tegur. Kemudian dia kata apa salahnya? Kan ini benda baik. Innalillah itu Al-Quran. Maknanya pun tak baik. Macam mana kita kata benda tak baik? Orang itu kata ini baik karena ini Al-Quran. Lalu itu kita kata tak, itu benda itu tak baik. Bila tak baik maknanya dosa. Macam mana kita mengatakan dia tak baik? Salah tempat. Kerana orang itu membaca kan innalillah tadi pada tempat pada masa yang tidak Disuruh baca. disuruh oleh agama. Coba bayangkan kalau diizinkan dengan alasan apa salahnya? Sami Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu baca qul a'udzu billahi minal syaitonir baca ayat kursi habis. Ini salat jadi apa? Menutup salat sebenarnya assalamualaikum. Saya pergi assalamualaikum ni biasa janganlah sana tumpah lah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan alasan apa salahnya kan berucapan baik. Kan zikir. Inilah bid'ah itu maksudnya. Kalau orang suka dengan bid'ah yang tak itu karena alasan apa salahnya benda baik. Dia tak tahu. Karena diletakkan pada tempat yang salah. Ya, jadi baik. Ini minuman yang luar biasa sedapnya. Letakkan dalam bekas yang guru ya tak lah. Itulah bid'ah. Jadi kalau kita nak melakukan amalan, katalah sahabat, sudah bacalah pada tempat dan masa yang Nabi contohkan, atau bacalah pada masa bila-bila masa saya sempat. Sekarang boleh kita boleh tadi masa, tapi jangan dilazimkan, katalah. Budaya Melayu jemaah sekalian. Jadi saya ingat hanya di Malaysia aja lah. Tak tahu lah di Malaysia atau ya saya dengar atasnya Malaysia. Bila ada setengah Melayu, bila berjabat tangan dia baca Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Mana ada dari Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan itu dilakukan selalu sentiasa. Asal jalan tangan ya salat. Tak. Jadi jika kita menegurnya, pasti orang itu kata, apa salahnya ini sholawat? Jangan anti sholawat. Kan sudah salah paham. Kalau pada zaman Nabi lepas bersin pun, pada zaman sahabat ada bersin baca salat pun oleh sahabat yang lain yang faham dilarang. Ini jabatan asal. Memang ada dalilnya. Masa jabat salam salat itu ada dalilnya. Dalilnya yakni cerita Piramli itu dari. Ceritanya dari Haji Bakir itu lah. Nah itu dalil dia. Masa tu. Apa ya? Ada banyak orang seperti itu. Apa salahnya dia? Sehingga susah kalau tak betul-betul belajar secara bersungguh-sungguh, susah. Karena sudah melekat, tidur selama aku dah keluar dah. Dengan selesa, salawat tak boleh. Bila ditegur dia kata, salawat tak boleh. Siapa yang melarang salawat? Jangan kata Inilah masalahnya. Jadi perlu cara belajar bila betul. Tak ada siapa pun orang melarang salawat. Orang yang salawat, mana ya orang bukan Islam lah. Jadi kalau kita membaca dan kita kaitkan dengan tempat dan masa, pastikan ada dalilnya. Betul. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ya bila-bila masa. Ustaz, maknanya salam tu tak payahlah kan? Salam tu tak payahlah. Bersalaman tu boleh. Musafahah ada pada zaman biasa, musafahah. Tapi pada zaman ini kalau pada Nabi zaman musafahah ada yang paling ta'anuk. Kalau ada juga ada ta'anuk, ta'anuk itu berpeluk.
Oh. Nah, itu lebih kepada budaya. Musafahah biasanya Nabi lakukan yakni ketika ia baiat. Itu tidak jadi masalah. Masalah. Tapi kalau kita bersahabat tangan pun, tak perlu pun asal kita jumpa Assalamualaikum, itu menepati sunnah. Ini kadang bersalam tapi tak bagi salam. Nah, itu sunnah. Ya. Ya, kau tangan bukan tapi tak ada salam malah. Ya, tak jumpa gitu. Kalau berduit tak dapat pahala karena kata usul. Kita tahu pun. Sebetulnya kata kita masuk ke majlis ramai orang, Assalamualaikum, sudah cukup. Ini karena salam tak ada. Halo, halo, apa kabar? Salam. Ron, 40 orang salam. Ya. Jadi sebenarnya Bila habis solat ni je orang nak. lebih kepada adat. Lebih kepada adat. Sebab itulah jangan membiasakan sesuatu yang nampaknya amal agama untuk kita lakukan pada waktu tertentu, masa tertentu, berterusan sedangkan dia tidak ada dalil. Itu aja lah. Ya, contoh mudah ya, secara ringkas. Malam Jumat biasanya orang Melayu akan baca surah Yasin. Yasin. Saya selalu ditanya, tapi sebenarnya sangat mudah memahami. Kalau pertanyaannya, bolehkah malam Jumat baca Yasin? Jawabannya boleh. Jangankan malam Jumat, malam Taikusem pun boleh. Saya pernah ditanya begitu, ya. Karena tidak ada hari, tak ada masa kita dilarang baca surah Yasin. Jadi boleh. Baca satu. Tapi kalau ditanya, apakah ada perintah agama malam Jumat kita suruh baca? Surah Yasin. Nah, itu tidak ada. Belum tahun Ustaz baca. Tidak ada. Kalau nak cari dalil pada dia baca ada perintah surah Kahfi. Tapi tidak bermakna baca Yasin tidak boleh. Hanya supaya kita ini menepati sunnah, janganlah kita lakukan berkekalan seakan-akan salah satu ibadah yang mesti dilakukan malam Jumat baca Surah Yasin. seakan-akan. Bila tidak seakan-akan. Oh, baca Yasin boleh malam Selasa, boleh malam, bahkan mungkin malam Jumat ya boleh Yasin, boleh Baqarah, boleh yang ada dari surah Kahfi. Tapi itulah dah jadi budaya bila kumpul. Kan, bila orang kumpul ramai-ramai timbukan apa? Baca surah Yasin. Apa kata tuan rumah tukar sikit? Jemput orang, ramai-ramai makan, suruh makan, tuan-tuan. Mari kita sebelum berdoa kita memperbanyak amalan dulu. Mari kita baca surah Al-Muzammil. Bingung semua jamaah. Karena di rumah mereka di sini sudah Yasin, tiba-tiba baca Al-Muzammil kan kacau. Dan itu sudah ready tu. Yasin pasal nanti pasti ramai baca Yasin. Kali malam ini sebelum kita berdoa, boleh kita sebelum berdoa memperbanyak ibadah. Sila. Baca Al-Quran banyak-banyak dahulu, sedekah banyak-banyak dahulu, surah sunat banyak-banyak dahulu. Lalu kita mau berdoa. Jadi kita memperbanyak amal ibadah ya, sebelum kita memohon kepada Allah sesuatu. Doa itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Dan kita akan berwasilah dengan Allah. Tapi tidak semestinya dengan satu ini pindah rumah Yasin, pindah ini nak kasih rumah berasap baca Yasin, nak hantar anak belajar luar negeri Yasin, nyambut anak balik belajar Yasin, tahlil Ustaz, tahlil. pintu Yasin, Ustaz, tahlil. buka pintu Yasin. Sekali apa salahnya jemput orang, lalu mari kita memperbanyak ibadah dulu dan lalu mari kita baca surah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Hah? Apa Al-Muzammil? Dia kata ada dalil ke? Ya, memang tidak ada. Tapi sebelum berdoa kita memperbanyak ibadah, ada. Sebab itu baca Quran itu bila-bila masa. Tidak ada waktu tertentu. Gitulah. Mana-mana ibadah yang Allah tak tetapkan masanya,
Ya, jangan kita menetapkan masanya. Itulah maksudnya. Menetapkan masa bagi kita tentu, itu nanti ya, agak sulit ibadah. Di jemaah. Takut itu nanti kita. Contoh tadi, sahabat bersolawat lepas bersin ini. Lepas bersin ini solawat. Bersin ada solawat. Sekarang, salam, salam. Allah. Kalau yang di Jawa Tengah itu ada 100 orang, kan Kat masjid tu lepas solat kan dia baca tu kan. tidak ada. Itu tidak ada. Saya takut itu nanti orang awam dia pikir itu sebagian daripada Ibadah. ibadah di yang kaitan ada kaitannya sholat itu masalahnya. Jadi kenapa dikekalkan begitu? Kenapa dikekalkan? Wah, kalau dalam agama berjabat tangan ini yang berlaku pada zaman dulu ya ini ketika orang baru berjumpa. Kalau lama tak berjumpa, tak anu. Tapi yang pasti yang sunnah ya ini baca salam. Bagi salam. Oh, ya. So, ini ya, jadi yang kedua boleh jadi ketika kita melakukan kebaikan surah itu ada di situ bid'ah yang kita tak perasan. Karena kita pikir benda itu baik. Rupa-rupanya tidak boleh jadi. Yaitu perlu ada ilmu. Yang ketiga, taubat kita daripada kebaikan, karena kebaikan boleh jadi semasa kita melakukan kebaikan ada padanya riya atau mungkin ujub. Jadi taubat bukan karena sholatnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah karena aku berdosa karena melakukan sholat. Bukan. Ya Allah, ampunkanlah dosa hambamu karena hambamu berdosa. Hari ini hambamu telah banyakkan dosa karena berpuasa. Ya, bukan. Berdosa bukan karena mengerjakan puasanya. Berdosa bukan karena mengerjakan sholatnya. Tapi berdosa karena mungkin ada riya atau ujub semasa sholat, semasa puasa. Itu tidak. Rasulullah itu sangat sembunyi sekali. Nah, di sinilah kita tahu kenapa lepas sholat disuruh istighfar. Dalam surah Al-Muzammil tadi, lepas kita sholat, lepas kita ibadah, suruh istighfar. Karena boleh jadi semasa kita melakukan sholat, ada tiga ini. Inilah perintah taubat kepada kita daripada Allah selepas kita melakukan kebaikan hasanah. Jadi kalau tanya saya, mungkinkah seseorang itu berdosa apa namanya? Mungkinkah dosa itu muncul ada selepas orang itu melakukan kebaikan? Mungkinkah? Mungkinkah dosa itu timbul, ada, wujud selepas orang itu melakukan kebaikan? Mungkin. Jadi dosa bukan karena buat suruhan ya, jangan salah paham. Dosa bukan karena hajinya. Hajinya dapat pahala. Tapi boleh jadi ketika ia pergi haji, ia sedang melakukan dosa yang ia tak tahu. Dosa apa? Taksir. Bid'ah. Dosa uriah. Orang sedang tolong orang sedang bersedekah, dapat pahala. Tapi ketika ia mendapat pahala karena sedekahnya, boleh jadi ia sedang melakukan dosa yang tak disadari. Kan? Iya. Itu lepas tolong orang, lepas sedekah, apa-apa tolong istighfar. Bagaimana istighfar itu ibadah yang terus-menerus lah. 24 jam istilahnya. Mana ya kalau jadi, karena debat kita tanya ya, perintah taklif Allah, ya. Taklif Allah yang pertama sekali kepada manusia apa? Taklif. Oke, taklif ada dua kan? Satu suruhan,
Satu lain, dua larangan. Taklif kalau ada dua, satu perintah, dua larangan. Baik, dari dua taklif ini, dua jenis taklif, mana yang pertama sekali Allah berikan? Larangan atau suruhan? Larangan. Larangan. Apa contohnya? Kapan Nabi Adam kan? Oke. Sekarang taklif Allah yang berupa suruhan pertama sekali apa? Tahu? Taubat. Taklif yang berupa suruhan yang pertama sekali adalah taubat. Kepada siapa tuh? Adam. Masya Allah. Paham ya? Taklif Allah ada dua. Satu berupa suruhan, satu berupa larangan. Dari dua jenis taklif ini, yang pertama sekali Allah berikan berupa larangan. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati ajaran ini. Kemudian taklif Allah yang berupa suruhan yang pertama sekali Allah berikan, yakni perintah taubat kepada Adam itulah. Patutlah sepanjang hayat kita taubat ini tak boleh lengkap ngelirik, tak boleh istighfar, tak boleh. Tak boleh. Ya tak boleh. Kayak nak miss. Istighfar. Coba fahami ayat. Setelah kita pahami ya, karena istighfar itu sepanjang masa kan. Walaupun lepas buat baik istighfar, apalagi lepas buat jahat. Kita semakin mudah untuk memahami ayat ini. Satu di antara rahasia ayat ini. Coba dia melihat ayat ya baku kathirun. Lihat dalam surah At-Taubah. Nama surah pun Taubah. Surah 9 ayat 82. Kita semakin mudah memahami apa ya, sebagian maksud ya, saya tak kata satu-satunya, sebagian maksud daripada ayat ini, bukan satu-satunya maksud yang dikehendaki, sebagian maksudnya. Ayat 82. Fal yabhaku, ayat 82. Fal yabhaku qalilan, apa artinya? Maka mereka akan hendaklah, ini perintah dalam amar, dalam mereka tertawa sikit, wal yaku kathira, menangis, dan dalam mereka menangis banyak. apa maksudnya coba? Jangan diamalkan dengan harfiah ya. Kalau nanti diartikan apa adanya harfiah, mana sepanjang hidup kita adalah lebih banyak istighfar. Sebab Allah kata nangis banyak, tertawa sedikit. Semakin mudah memahami maksud ayat ini. Bila lepas, jangankan lepas terlanjur buat salah, suruh bertaubat dan istighfar. Sedangkan selepas buat baik pun suruh Istighfar. Dan beristighfar, mana suruh Bertaubat. Sedangkan salah satu daripada syarat taubat apa? Yang pernah kita pakai dalam mana taubat? Menyesal kan? Menyesal, kecewa. Menyesal, kecewa tu hati sedih ke happy? Sedih. Mesti sedih kan? Nah ini maksudnya. Jadi maksudnya menangis banyak kan? Allah, sedihnya apa? Apa aku buat? Hanya macam itu. Kalau aku boleh buat lebih, kenapa macam itu? Nangis banyak. Tertawa sedikit. Karena salah satu syarat taubat itu ya ini nadam. Nanti ada salah satu taubatan nasuha. Tapi dalam hidup, ya Allah, akhir zaman makin susah.
Di zaman ini biasanya apa? Tertawa banyak, nangis sedikit. Ya, nangis yang segitu pun nangisnya bukan karena faktor agama, karena Hati. hilang si pejepunnya. Banyak karena hilang si pejepunnya pun menangis karena hilang antara. Kan ada satu ungkapan itu satu kali itu kan. Bila slipermu hilang di masjid, ya kamu kehilangan slipper di masjid, itu benda kecil. Itu benda kecil. Walaupun slipper kasut itu mahal, pergi masjid, hilang. Tak payah nangis lah. Karena itu musibah apa bukan ya? Musibah ya? Musibah. So, baru itu. Tapi bisa kecil. Yang musibah lebih besar, bila slippermu tak pernah dijumpai di masjid. Iya. Orang yang slippernya, walaupun slipper mahal, kemudian tak pernah ditemu di masjid, itu patut menyesal dan karena itu musibah agama. Tapi kalau setakat kehilangan slipper di masjid, senyum aja. Kehilangan slipper itu musibah dunia. Ya, musibah dunia boleh menghapuskan dosa, barangkali. Tapi kalau orang itu tak pernah ditemu slipper di masjid, tak ada sepanjang hayat, dan kali pertama terakhir pergi masjid pun tak berslipper, dia tak jumpa juga sebab disembayangkan. Kali pertama dan terakhir dia pasti baca juga, tapi tak slippernya pun tak ada karena sedang disembayangkan. Tengok, nak pergi masjid hanya untuk disembayangkan, bukan untuk Dia tak nak sembahyang. bukannya bawa. Secara sepanjang pergi masjid itu sembahyang, bukan untuk disembayangkan. Disembahyang. Pergi masjid sebenarnya sembahyang belakang imam, ini sembahyang di depan imam. Apa itu kebahagiaan? Sedih, sangat sedih. Sembahyang sekalipunlah depan imam. Ya, kalau ingat macam tu, ya Allah, lepas ibadah suruh menangis. Apalagi selepas terlanjur puasa. Jangan begitulah. Menangis jangan diartikan harfiah ya. Ini jangan diartikan harfiah mesti hari bercucuk air mata orang. Malah jadi apa? Kasih selamat. Banyak menangis kasih selamat kan kita. Sebab ya, jadi ayat-ayat ini semua ya ini sebenarnya apa diambil pada ayat-ayat Al-Quran itu. Baik, sekarang yang kedua. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, jenis taubat. Taubat orang Muslim dari amalnya. Pertama tadi yaitu taubat karena daripada amal baiknya. Yang kedua ini, yakni taubat min fi'lis sayyi'at. At-taubatu, orang mukmin wajib taubat min fi'lis sayyi'at. Dari perbuatan Sebab melakukan sayyi'at. jangan. Yang pasti betul. Bertaubat karena terlanjur melakukan kesalahan. Ada dua. Orang berdosa, punca dosa, karena melakukan maksiat ini, puncanya ada dua. Model dua. Yang pertama, yakni tarkul makmuri. Tarkul makmuri. Yang kedua, fi'lun nawahi. Fi'lun nawahi. Punca dosa yang kedua lah, yang tahu yang kedua. Orang berdosa
Karena melakukan maksiat itu puncanya dua perkara. Ya, supaya dunia lebih cantik, lakukan Nawawi. Nawawi boleh juga apa sih? Tarkul Ma'mur yang kedua yang Fi'lul Mahdur. Jadi itu sedap bunyinya. Mahdur. Maknanya sama. Mahdur. Supaya mudah diingat. Tarkul Ma'mur maknanya meninggalkan suruhan, perintah. Sementara fi'lul mahdur mengerjakan larangan. Mahdur itu lawannya makmur. Kalau makmur benda yang disuruh, mahdur benda yang dilarang, yang ditegak. So, bila kita meninggalkan apa yang disuruh, maknanya kita telah melakukan kejahatan. Gitu loh. Atau bila kita telah melakukan yang dilarang, mahdur, jangan kita telah buat salah. Jadi punca dosa itu dua itu aja. Punca dosa yang kedua ya, Buat salah dan melakukan larangan. kebaikan boleh menyebabkan orang buat dosa apabila ada tiga itu. Taksir, bid'ah, dan iya. Yang kedua, taubat mesti dilakukan karena kita terlanjur melakukan kesalahan, maksiat. Dan orang dianggap melakukan maksiat, melakukan dosa apabila satu, karena meninggalkan suruhan yang disuruh, atau yang kedua mengerjakan lakukan yang dilarang. Itu dosa. Jadi senang aja, nggak mengingat. Contoh boleh buat sejuta contoh lah. Apa contoh meninggalkan suruhan? Ya cari sendiri lah. Cari sendiri. Jadi kalau nambah yang untuk mudah diingat tuh yang umum saja, kaidahnya itu. Apa saja yang disuruh oleh agama yang kita ada peluang, ada kemampuan untuk melakukan, tapi kita tak melakukan, hukumnya dosa. Saya ulangi, ada perintah agama. Masa itu kita ada peluang untuk melakukannya. Kita pun ada kemampuan untuk melakukannya, tapi kita tak buat. Hukumnya dosa. Sekarang ada perintah agama. Perintah agama. Kita ada apa namanya keinginan untuk melakukannya. Ada keinginan nak buat. Karena itu perintah. Kita pun ada peluang karena terhidang depan kita nak buat. Malangnya kita tak ada kemampuan. Dosa tak dosa? Perintah agama. Apa perintah agamanya? Oh, menolong orang susah. Perintah. Peluangnya ada orang suatu depan kita. Rayu-rayu. Ya. Keinginan ada. Nak tolong. Malangnya kita tak ada kemampuan. Dosa atau tak dosa? Tak ada kemampuan. Ada kemampuan. Iyalah saya tanya dosa tak dosa? Dosa. Tak dosa. Dosa. Dosa tak dosa? Tak dosa. Kalau tak dosa, mana dapat pahala atau tidak? Tak dapat. Nah, di sinilah perlu dihalusin. Belajar kena dalam sedikit. Ya. Itu saya gunakan istilah di mana-mana. Kajian saya gunakan istilah ngopi. Ya, saya jangan istilah ngopi.
Bukan ngopi minum kopi ya. Bukan. Bukan kopi. Ngobrol pintar. Cicit. Sebab kata guru saya dahulu, kalau kamu ingin pandai, ingin terus pandai-pandai dan terus pandai kamu, kalau bukan gitu, minta maaf, guru saya berkata, kalau kamu ingin selalu merasa bodoh, bukan orang yang sedang merasa bodoh maknanya akan berhenti belajar atau terus belajar? Ajar. Terus belajar. Kalau orang sudah merasa pandai, Mengajar. full stop. Mengajar. Jadi kalau kamu akan terus merasa bodoh, merasa tahu kekurangan kamu, Bicara gila. ibaratnya ada, kalau kamu baca buku banyak-banyak, baca buku banyak-banyak, referen banyak-banyak. Kata beliau, kalau berjalan kalah jauh-jauh, jalan jauh-jauh. Kalau ngopi biar pekat, katanya. Maknanya biar sampai betul-betul lah. Betul. Jadi tadi kata, kalau kita ada peluang untuk melakukan surat Allah, ya, karena orang minta tolong itu depan kita susah dan kita nampak keinginan untuk menolong pun ada. Nah, malangnya masa itu kita tak ada kemampuan nak tolong. Kan mungkin kita susah dan juga cemana lah. Tadi saya tanya, pertanyaan, bisa atau tidak orang itu? Tak dosa. Baik. Jika ia tak dosa, adakah dia dapat pahala? Atau mungkin dosa tak ada, pahala pun tak ada, atau mungkin jangan. Ada keinginan. Pahala karena ada keinginan. Nah, dia ada keinginan untuk buat baik tapi tak ada kemampuan. Nah, di sini pahalanya dapat dan paling akan bertambah jika begini. Merasa menyesal, bersedih, sedih karena tak mampu. Tapi kalau tak mampu nolong dan dia tak sedih, bahkan masih baik aku pun susah. Susah lah. Masih baik aku susah kalau dosa. Terima kasih. Jadi kalau orang itu hatinya menyesal, kecewa, sedih karena terlepas peluang melakukan kebaikan, karena tahu itu pahalanya besar sekali. Satu dengan ayatnya. Ini semua ada Al-Quran ya, karena kita kaji Al-Quran. Contoh orang yang menangis menjadi sejadi-jadinya karena ada keinginan untuk buat baik, ada peluang untuk buat baik, tapi tak ada kemampuan. tak kemampuan. Nangis loh. Nih lihat. Di dalam Al-Quran, lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 91. At-Taubah 92. Walaupun ayat ini bermula dari 91 ya, tapi yang berkaitan dengan apa tadi 92. Atau kalau jamaah nak tahu lebih lengkap lah, jamaah boleh rujuk mula ayat 90. Cerita apa ya ini? Ini paling tidak bermula dari ayat 90. Ini cerita apa ini? Wajah al-madiruna bil Arab liudzana lahum, dan telah datang Arab-Arab Badui, ya. Arab-Arab Badui datang kepada Nabi, mereka minta keuzuran. Uzur itu mana menguat alasan lah. Alasan. Liudzana lahum, agar diberi keizinan buat mereka. Agaknya minta apa? Kesnya kan.
pergi berperang. Bila sudah ada arahan perang pada zaman Nabi, hukumnya wajib pergi perang. Wajib. Yang tak wajib orang-orang yang dah berumur, kaum perempuan, dan kanak-kanak. Setelah itu wajib. Arab Badui, karena mereka tak nak pergi perang, bahkan mereka termasuk orang wajib perang. Segera menemui Nabi, mengemukakan keuzuran, alasan agar diizinkan tak ikut Perang. wa qa'ada alladziina kadzabu Allah wa rasulah. Duduk-duduk. Dan duduklah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Mana duduk di sini apa nih? Tak pergilah. Lagi duduk rumah ni. Wah, hukumnya wajib nih. Peluang untuk berperang ada, hukumnya wajib. Tapi Kemampuan ada, tapi mereka tak ada keinginan. keinginan untuk pergi perang. Peluang perang ada, hukumnya wajib. Ya. Kemampuan pun ada, tapi mereka mau alasan agar diizinkan tak ikut perang. Mana yang tak ada apa? Keinginan tak ada, kemauan tak ada. Nah, ini orang yang berat hukumannya. Ini sayusibul ladina kafaru minhum adzabun alim. Tengok. Akan menimpa orang-orang kafir menunjuk pada orang yang disebut tadi. Sebagai Mereka adab yang azab yang ini pedih. pedih sekali ini. Ya, peluang untuk buat kebaikan, apalagi hukumnya wajib ada, kemampuan ada, tapi tak ada kemauan, dosanya sangat besar, ancamannya ada. Adapun bagi mereka yang ada peluang, ada keinginan, tapi tak ada kemampuan, nah ini ayat 91 dan 3. Laisa ala du'afa, apa dia? Tidak ada dosa, kesalahan atau kewajiban atas orang yang lemah, merujuk pada orang yang dah berumur, lansia. Du'afa pada lansia. Sakit. Wala alal marhah. Orang Dan sakit. juga tidak ada kewajiban berperang atas orang yang sedang Sakit. sakit. Tak dosa kalau tak berperang. Wala alal ladina la yajiduna ma yunfikuna. Dan tidak ada kewajiban atas orang yang tidak mendapati apa yang mereka nafkahkan. Mana tidak ada biaya, tak ada belanja. Karena pada zaman Nabi, peperang ini kosnya ditanggung masing-masing. Bukan kerajaan sediakan dapat gaji, tak ada. Sangat berat kalau para sahabat ini jangka sekali hidup. Berperang wajib karena meninggalkan urusan hak syariah, belanja perang katalah kendaraannya kemana kena cek sendiri. Bukan kerajaan bagi. Baitul Mal belum ada waktu itu. Jadi bagaimana orang ini? Peluang ada, kemauan ada, tapi tak ada kemampuan, belanja tak ada. Mana nih? Biaya untuk biaya itu tak ada. Nah, orang-orang tiga orang ini du'afa, mardo dan orang tak ada kemampuan, tak ada harajun, apa namanya? Dosa. Tak ada dosa, tak ada kesalahan. Idza nasahu lillahi wa rasulih syaratnya. Apabila mereka nasahu jangan diartikan nasihati ya. Ikhlas. Apabila mereka tulus ikhlas. Dalam arti betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan rasulnya. Sebab kalau mereka pura-pura, Allah tahu. Oh, ni awak ni pura-pura lah sakit. Allah kata, wah aku tahu lutut kamu itu lebih sihat. Cari aja, mengelak aja. Ma'alal muhsinina min sabil. Nah, ini dia. Tidak ada jalan maksudnya. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang buat baik, min sabil akan jalan tuh. Jadi orang-orang ini orang baik, orang yang lemah, sakit, tak ada kemampuan, maka dan mereka benar-benar ikhlas karena Allah, tak ada jalan untuk mengutuk, mencela mereka, karena mereka ini tak berdosa. Lainlah orang yang disebut sebelumnya tadi, ia mampu tak pergi, nah, itu ada jalan untuk kutuk mereka.
Ada alasan untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Nah, ini untung yang ini dikecualikan. Termasuk orang yang ini, yang terakhir itu ada keinginan, ada peluang untuk berperang, tapi tak ada belanja, tak mampu. Allah sebutkan khas dalam ayat 93, 92. Wala 'alal ladina, dan tidak ada dosa ke atas orang-orang yang idama atau apabila mereka telah datang menemui engkau, wahai Muhammad, datang ke dalam mereka itu litahmilahum, untuk supaya engkau membawa mereka, mana membawa pergi perang lah, atau supaya engkau menyediakan kendaraan untuk mengangkut mereka. Karena perang jauh nih yang ini perang Tabuk. Perang Tabuk itu ada apa namanya yang terjauh yang berada di nanti. Berlaku pada musim panas, cuaca sangat panas. Pada musim menuai tamar yang terakhir, bila tak tuai busuk, rusak. Baru saja mereka balik dari perang Hunain, bayangkan. Jadi pertama perang Tabuk itu panas, musim panas. jauh. Baru tiba menuai tamar. Kalau tidak tuai akan rusak namanya. Selepas perang, baru balik perang Hunain. Yang keempat sangat jauh. Karena Tabuk ini jaraknya daripada Madinah 91 km. Jangan jatuh dibayangkan apa namanya bawa BMW ya. Lalu plus highway ya. 91 km melalui padang pasir, paling-paling naik unta. Yang ada itu mah yang ada. Coba kerajaan tak sediakan. Naik kuda yang kaya sikit. Atau mungkin yang ya golongan menengah naik keledai. Yang B40 jalan kaki. Aduh. Jalan kaki sejauh itu, musim panas, belanja sendiri. Berapa hari akan? Perlu makan minum. Coba. Berat, sangat berat. Peliknya orang-orang munafik, walaupun mampu, patutlah mereka minta izinnya. Izin pada Nabi agar dibenarkan tak. Yang ini orang lain, ini sejumlah pemuda berbani Tamim nih sebenarnya kisahnya. Anak muda datang, dia hanya modal lutut ya orang ini. Mudahnya hanya lutut. Semangat untuk jihad kuat. Peluang untuk jihad kuat. Tapi malangnya miskin. Ini golongan B14. Dia jumpa Nabi Rasulullah, kami tolonglah, benar kami ikut perang, kami tolonglah. Nabi, macam mana ya, kamu tak ada kendaraan nih jauh dan kendaraan itu semua tak ada, jadi Nabi jawablah, kulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Tidak. Apa kata Nabi? Tidak. La ajidu. Tidak. Aku tidak mendapati ma ahmilukum apa yang atau kendaraan yang atau unta atau apa saja binatang yang akan mengangkut membawa kamu atasnya. Jadi kalau kamu nak ikut, masalah kendaraan dah penuh semuanya. Unta dah ada penuh tuannya, keledai pun tak ada. Kemana? Jalan pula jauh jalannya di padang pasir. Mereka telah menyediakan peruntukan pekerjaan sendiri. Jadi maknanya orang ini apa? Ayah jadi ikut perang atau tidak? Tidak kan? Sebab Nabi kata cuman Nabi izinkan untuk tidak ikut perang atau tidak? Diizinkan kan? Karena dia tak mampu kan? Keinginan tinggi, peluang ada tapi tak mampu. Allah tak paksa. Tengok, ketika orang ini tak ada kemampuan pergi, terlepas dari peluang, adakah dia happy? Tengok, tawallau. Allah sih beritahu, tawallau.
mereka berpaling, meninggalkan majlis Nabi, balik kabar wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Allah. Dan mata-mata mereka. Dan mata-mata mereka bercucuran mengalirkan air mata. Dan untuk air mata. Hazanan. Kerana kesedihan. Allah. Ini pahalanya luar biasa. Sama dengan yang pergi. Dalam ayat yang lain, orang ini dapat pahala sama dengan yang berjihad. Walaupun dia tak pergi. Yakni menangis kesedihan karena terlepas peluang Untuk pergi berperang. untuk melakukan kebaikan kerana dia tak Mampu. sila menangis. Kalau menangis karena terlepas peluang ikut kawan rombongan pergi piknik, itu tak dapat pahala. Tengok, tangisan sahabat dengan tangisan sekarang lain. Mereka menangis, tapi itulah menangis karena ya Allah, peluang dapat surga. Wahai mereka tidak berdosa. Nah, Allah tetap bagi ganjaran karena itulah rasa sedihnya. Rasanya. Sehingga dalam hadis Nabi, kaitannya ayat ini, orang ini, sahabat ini, mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang Allah janjikan bagi pententera-tentera yang berperang. Begitulah adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yajidu ma yunfikun, mereka sedih karena tidak mendapati apa yang mereka inginkan. Itu tarkul makmuni. Jadi berkata tadi, kalau peluang ada, keinginan kemampuan ada, kemampuan tak ada, tidak berdosa, betul. Tapi adakah dapat pahala? Tengoklah. Kalau dia sedih, tapi kalau oh tak boleh lah, tak apa lah, terbalik, tak apa lah, terima kasih lah. Kalau saya boleh pergi lagi. Itu Allah menilai yang di situ tuh. Jadi penilaian Allah, jadi apa yang dalam hati itu. Demikian juga melakukan Larangan. maksiat larangan. Orang melakukan larangan, dosa. Tapi kalau dia melakukan larangan, dosa, okay, bukan karena keinginannya. Ya. Peluang melakukan dosa ada. Okay? Peluang ada. Kemampuan pun ada. Tapi keinginan tidak ada. Sebenarnya ia melakukannya karena dipaksa. Bukan karena keinginannya. Dosa atau tidak? Peluang ada, kemampuan melakukannya ada, keinginan tidak ada. Memang tidak ada, tapi melakukan juga karena dipaksa. Bisa tidak? Tidak. Itu kayak nanti ada ayatnya tersendiri. Allah ini maha adil, sangat-sangat adil. Tidak ada yang dizalimi. Tapi itulah, bila buat baik karena pasal dia hilang. Bila tanya buat jahat, dia kata takdir. Waduh, belajarnya masih tadi pun belum lepas ya. Kalau orang kata, bila buat baik, katanya karena dia hebat. Bila tanya buat dosa, karena Allah datang takdirkan. Itu sebenarnya tadi pun belum tamat. Iya, jauh, masih jauh. Dan bahayanya karena itu sudah salah persepsi tentang Allah. Dosanya sangat besar. Taruhannya akidah. Bukan fikih. Saya itu belajar tentang benda-benda itu, ya kena diusahakanlah dimanapun saja, di mana saja, kepada siapa saja. Karena bagi saya sangat penting ilmu seperti itu. Mesti ditingkatkan. Jadi kalau menggunakan bahasa saya, kalau kita ngopi biar pekat. Jangan ngopi cair-cair. Ya. Ya. Zaman tu dia bagi sebab dia pengecut. Dia tak pegang. Kalau dia pengecut. Tadi 90 tadi tengok. Itu apa alasannya? Ayat 91 tadi, 90 tadi. Ramai Arab-Arab Badui datang menemui Nabi. Al-Mu'addiru itu mengemukakan keuzuran dan alasan.
Muhammad berita kami ada berita kami tolong isi dari Rasul kami tak wajib perang. Wah mereka ini wajib perang. Tapi mengemukakan macam-macam alasan kepada Nabi agar Nabi izinkan mereka tak. Coba alasnya apa? Alasan dalam ayat ini disebutkan karena takut mati, takut panas. Daripada takut panas kan 91 km di padang pasir, cuaca panas. Sehingga Allah nyatakan sebelum pun mereka sampai ke tempat yang dituju, pasti lapar kan? Lapar, dahaga, apa lagi? Terjatuh, demam. Dan Quran dan surah Taubah juga, jika mereka lapar sebelum sampai karena perjalanan lapar itu aku catat sebagai amal soleh. Masya Allah. Laparnya amal soleh, dahaganya amal soleh, penatnya amal soleh. Tapi orang ini takut panas, lalu Allah katakan api neraka lebih panas daripada. Jadi memang itu biasanya orang munafik. Ini Arab Badui yang munafik. Enggak ya, ini orang yang wajib perang. Sebab ada yang tidak diwajibkan berperang kan? Ya. Contohnya tadi ayat 91 tadi. Ada berapa orang yang tidak wajib perang? Dan ayat 91. 3. Satu orang yang lemah. Orang lemah ya ini orang yang telah berumur lah. Sakit. Itulah. Orang berumur dan kaum perempuan dianggap dhaif dalam hadis Nabi. Yang kedua orang sakit. Dia remaja muda, belia, tapi sakit. Ketiga orang yang tak punya, itu saja yang gugur kewajiban. Jadi kalau peperangan pada zaman ini katalah Allah wajibkan untuk umat sekarang, agak-agak. Ustaz, yang macam Gaza tu yang orang tu lari daripada negeri tu, orang yang macam Palestin kan, yang orang keluar pada negeri. Pertama, sebuah hari telah kita pelajari Gaza. Kalau kita bicara dari sudut Islam, kacamata agama Islam, kacamata agama lah. Gaza bukan hanya problem orang Palestina semata-mata. Gaza bukan semata-mata problem umat Muslim di Gaza saja. Tapi masalah dari orang Gaza jadi masalah orang Islam seluruh dunia. Ya karena Islam. Kan waktu kita pelajari itu. Selama ini orang masih dipikir Gaza itu masalah orang Gaza aja. Itu orang Palestina. Sehingga orang Islam yang bukan Palestina itu bisa deal. Wah salah. Orang Islam. Kenapa kata itu? Beberapa kita pelajari panjang lebar. Nabi bersabda, al-muslimu, orang Muslim dengan Muslim yang lain, kal jasadil wahid. Sabda Nabi itu. Seperti satu tubuh yang satu. Betul. Apabila salah satu tubuh sakit, yang lain demam satu malam tak tidur. Sebatang gigi sakit, seluruh tubuh memberikan simpati. Satu batang gigi sakit, adakah mata happy? Makan selera? Jalan laju? Semua rasa sakitnya. Tengok Nabi bagi contoh. Tapi akhir zaman ini hadis Nabi itu tidak dilakukan atau tidak mampu dilakukan. Bila ada orang Muslim menderita, yang lain, alhamdulillah kita senyum. Jadi kita sebenarnya berdosa di situ. Sebab itu di samping kita mendoakan mereka, tolong jangan lupa istighfar banyak-banyak karena kita berdosa. Itu paling tidak kita merasa berdosa karena kita ibaratnya dia itu gigi, kita tangannya, kita kakinya, kita terjalan rasa Allah itu dirasa sendiri lagi dirasa ya. Ini kalau kita tak tolong langsung dosa. Tolong apa Nabi punya perumpamaan. Tapi itulah di zaman ini makin susah, tidak mudah. Pada zaman Nabi, Masya Allah, tidak kenal bangsa apa, suku apa, keturunan apa, barangkali apa, asal Muslim pasti dibantu. Sebab Muslim saudara Muslim, kata Allah. Jadi mereka ini pada zaman Nabi pemahaman Islam tidak dibatasi oleh sempadan geografi.
Sekarang ini ada sempadan geografi dalam pemahaman Islam. Sehingga ada Islam Selangor dengan Islam Perak lain. Ya. Tak pelik macam mana. Jangankan Malaysia dengan Palestin. Islam Selangor, Islam Perak pun lain. Islam Perak dengan Islam Terengganu lain. Islam Perak dengan Japanese lain. Perak sudah raya, Selangor belum. Tengok bayangkan. Pernah berlaku. Ya. Bayar zakat mesti gitu. Bayangkan sampai besok. Ada sempadan geografi. Jangan Selangor nanti ada. Ini Islam Damansaraja, ini Islam Damansara Utama. Lama-lama ada Islam lorong jalan dan B. Lama Islam dalam rumah, Islam suami, Islam istri lain. Sedih, penuh dengan sempadan-sempadan. Islam ini tak mengenal sempadan geografi. Asal baca syahadat, mana Mesti. dan kita wajib. Sebab kita punya cara ibadat kita lain-lain. Ya. Kan? Yang ikut yang bertahlilan apa semua yang Ya, itu benda yang itu tidak harus dijadikan alasan untuk tidak menganggap sebagai orang lain sebagai non. Artinya jangan benda itu jadikan alasan untuk bisa. Yang benar-benar, yang salah-salah, tapi tidak boleh kita jadikan dia sebagai alasan untuk tidak bersatu. Oh, itu aja yang penting. Karena persatuan itu nomor wahid. Nabi SAW dengan munafik itu bisanya banyak ke sedikit. Nabi SAW dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Perbezaannya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Perbezaannya jauh atau dekat? Jauh. Sangat jauh, betul. Ya. Nanti di akhirat nasibnya sama atau serupa? Tak sama. Tak sama. Nabi dan ke surga, Abdullah bin tapi Neraka. tidak semasa hidup di dunia, semasa di dunia. Adakah Nabi memusuhi, kalau mereka musuhi? Hatta ketika Abdullah bin Ubay Salul mati, anaknya Abdullah minta pada Nabi agar Nabi memberikan sehelai bajunya untuk dijadikan kain. Dan Nabi berikan. Nabi bahkan ingin mensembahyangkan. Kalau bukan karena Allah melarang, Nabi itu semua. Wah, perbezaannya ya Allah, surga neraka. Sekarang bezanya baru beza warna baju. Dua-duanya sama. Beza warna baju, satu warna baju hijau, satu merah, satu kuning. Akhir zaman pelik. Hampir semua masalah dijadikan alasan untuk pecah. Jadi kalau kita berkaca mata dengan Rasulullah, jauh dari Rasulullah Nabi. Bisa Nabi dengan munafik ini surga neraka bisanya. Tapi tengok bagaimana Nabi memperlakukan orang munafik, termasuklah ketuanya Abdullah bin Ubay. Maksudnya dalam pergaulan dunia ya. Bahkan tak ada henti mereka musuhi. Sekarang Islam Ustaz. ya. Dakwah Nabi yakni mengislamkan non-muslim. Sekarang karena dakwahnya Mengkafirkan. non-muslimkan si muslim. Mengkafirkan. Atau tidak meragui keislaman orang Islam. Wah, itu. Jadi istilah kembali pada sunnah, pada kadang macam ya persoalkan kita. Belum yang sebenarnya. Wah, itu saja. Soal kita selesai. Ya. Tapi dia nak puasa sampai menangis. Ibadahnya macam mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jawabannya dalilnya itu. Allah tidak memberi bebanan kepada seorang hambanya melebihi dari kemampuannya. Jadi kalau justru yang memaksa diri itu malah tidak ikut agama. Ya, tidak ikut agama, paling tidak agama. Dan Allah malah tidak suka. Dia pikir Allah suka. Oke, dah jelas-jelas tak boleh berdiri. Lutut bergegor. Dan berdiri juga, tumbang sampai pegang. Pada zaman ini ada sahabat perempuan, tiap malam nak qiyamul lail. Ngantuk pun qiyamul lail.
Jadi untuk menahan ngantuk apa? Bila ngantuk menahan diri jangan jatuh, pegang tali diri. Nabi suruh buka itu tadi dan suruh bagi pada perempuan tadi, master dia ada hak kalau ngantuk tidur. Jadi malah tidak ikut sunnah itu. Ya ikut sunnah itu itulah agama ini. Walaupun Allah suruh kita melakukannya dengan apa? Yang paling sempurna kan, tapi Allah tidak menyuruh kita melakukan melebihi daripada kemampuan. Gitu aja. Ya, sholat lah contohnya. Mau berdiri, ya. Tak mampu duduk, ya. Tak mampu duduk, ada. Tak mampu dengan gerakan tangan, sujud dengan tangan tak gerak, ya, dengan isyarat mata. Tapi begitu sekali. Kalau dah dengan isyarat mata pun tak mampu sembahyang, ya, tak mampu sembahyang nanti disembahyangkan. Malah senang. Malah senang. Nak sembahyang dengan isyarat mata pun tak mampu. Kalau kata tak payah sembahyang, nanti akan disembahyangkan. Senang itu. Bila kan sudah polu kan. Jadi yang penting bagi kita ini, lakukanlah perintah Allah Semampu. ikut kemampuan kita. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minstata'tum. Nabi kata, apabila aku perintahkan kamu melakukan suatu perbuatan, buat ikut kemampuan. Tapi bila larangan mesti tinggal 100%, bukan ikut kemampuan. Kalau larangan mesti tinggal 100%, bukan ikut kemampuan. Saya sebenarnya mampu nih masih tak boleh, ya habis. Alasannya apa? Kalau perintah kita suruh buat walaupun ikut kemampuan, karena sekecil apapun perintah yang kita lakukan ada kebaikan. Kalau tak dapat banyak, larangan adalah keburukan. Kan kita tak boleh buat walaupun sedikit, karena sedikit pun buruk. Jadi Allah maukan kita dapat kebaikan walaupun sedikit, dan Allah maukan kita tak dapat itu rasul. Ini tinggalkan larangan, tengok deh. Ya, take sign dah. Slowly. Slowly. Dan nak pergi pun slowly. Allah. Assalamualaikum.